Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah ba'dal maghrib lailah al-arbi'a khamis wa isrun min syahr Yanair 2022 muqabil ar-rabi' asr min syahri Jumadal akhirah 1443. Mazilna fi darsina fi kulliyati al-fiqh fi umdatil ahkam wal yawm nadkhul ila ad-dars ar-rabi' wa sab'un fi mas'alati du'a at-tahiyyah. Fa qabla an nadkhula ila dars falyatafaddal li ikhwanina an yusammi'a al-matan. Barakallahu fikum. Qulu amin. قال المقدسي رحمه الله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقوله فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها فقال: قل فإني أناجي من لا تناجي. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال المقدسي رحمه الله عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابي فلما رآه كره أكلها فقال: قل فإني أناجي من لا تناجي. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنسان بالرواية بنو آدم. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: man akala basala min thumma aw al-qurrata fala yaqrabanna al-masjidana fa inna malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al-insan wa fi riwayah banu Adam. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: man akala al-basala aw al-thumma aw al-khudasa fala yaqrabanna masjidana fa inna malaika tata'adza mimma yata'adza minhu bunal insan wa fi riwayah bunu Adam. Bismillah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: man akala al-basala aw al-thama aw al-qurata fala yaqrib masjidana fa inna al-malaika yata'adza mimma yata'adza minhu banu al-insan wa fi riwayah Muslim banu Adam. Serok.
Aina asa. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من اكل البصل او الثوم او الكرة فلا يقربن مسجدنا فلا يقربن مسجدنا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة يتأذون منه كما يتأذى منه بنو الإنسان وفي رواية كما يتأذى منه بنو آدم. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man akala basala aw thuma aw al-qurasa fala yaqrabanna masjidana fa inna malaikata tata'adda mimma yata'adda wa minul insan wa fi riwayati banu adam. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala tuman aw basalan falyatazilna aw yatazil masjidana wa yaqut fi baitihi wa ufiya bi qadrin fihi qadiratun min bukul Halihan Masalahnya Wakhbira bima fiha min bukul Qala qadribuh Ila bani ashabi Kana ma'ahu Falamma ra'aha Kari aklaha Qala Qul Fa inni unaji Mala unaji Anjabir An Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala Man akala basala Istama Wilqurah Fala akrabanna masjidana Fa inna malaikata Tata'adha minhu Banu Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Jabir bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala basala aw suma aw kurasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minul insan fi riwayat Banu Adam. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala suma aw basala aw kurwata fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banul insan wa fi riwayah Banu Adam. An Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala al-basala aw suma Salah, nggak hafal. Kalau nggak hafal pukul aja udah kan selesai. Habis waktu kita.
Coba. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عليك الصلاة من أكل صلاة من أكل. Langsung aja habis waktu. Sini biar ada sound effect didengar. Bu Fikri nanti dengar. Silakan Malik rahimahullah taala an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala basalan aw tuman aw quratan fala yaqrub min masjidina fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda min bani Adam wa fi riwayah banu insan Kelas. wa fi riwayah bani Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Jabir Nabi sallallahu alaihi Mafi wasallam. Jabir. Nggak ada sahabat Jabirin. Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Jabir Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala thumma wal basala wal qurata fala yaqrabana masjidah fa innal malaika tata'azza mimma yata'azza minhul insanu wa fil riwayah banu Adam. Kelas. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang semakin bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah dan membuat akhlak yang baik. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah di kitabihi Umdatil Ahkam An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at-tashahhuda kafi baina kafaihi kama yu'allimuni surata minal Qur'an. Berkata Abdullah bin Mas'ud bahwa telah mengajari aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at-tashahhud. Maknanya Nabi mengajari Ibnu Mas'ud doa at-tasyahhud. Karena takdir di sini adalah doa at-tasyahhud, bukan gerakan tasyahhud, tetapi doanya. Kafi baina kafaihi. Maka ini dari perhatian Nabi kepada para sahabatnya di saat dia mengajarkan penuh kasih sayang, dipegang tangan Abdullah bin Mas'ud oleh Nabi dan diulang-ulang. Maksudnya bagaimana? Kama yu'allimuni surata minal Qur'an. Bahwa Nabi mengajarkan aku tasyahud, doa ini seperti mengajarkan Al-Qur'an. Apa? Diulang-ulang agar dihafal.
Maknanya itu yang diinginkan, seperti Nabi mengajariku Al-Quran, maknanya diulang-ulang sampai hafal. Apa yang dibaca? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz doa yang disebutkan di dalam tasyahud. Dan di riwayat yang lain, idza qa'ada ahadukum lis-shalah, jika seorang duduk dalam keadaan untuk bersolawat di dalam salatnya, falyaqul, agar dia membaca di saat tasyahud at-tahiyatu lillah wa dzakarahu, maknanya seperti lafaz yang sebelumnya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu makna wa dzakarahu, maknanya dan menyebutkan seperti yang sebelumnya. Wa fihi, kemudian ada di sini tambahan, di riwayat tambahan setelah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ada tambahan fa innakum idza fa'altum dzalika faqad salamtum ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard. Maka maknanya di saat kita membaca doa tahiyat, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam kepada Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ini dia maknanya. Maka assalam untuk kami dan untuk ibadillah as-salihin. Ibadillah jamak dari Abdullah, maknanya hamba-hamba Allah yang soleh. Maka disebutkan di riwayat, fa innakum, wasungguhnya kamu jika membaca ini, idza fa'altum dzalik, membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, faqad salimtum ala kulli abdin salihin fi as-sama wa kadzalika fil ard. Maknanya di saat kita membaca doa tahiyah, assalamu alaina wa assalamu ala ibadina salihin, maka salam kebahagiaan untuk seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Disebutkan di hadis, berarti kamu telah memberikan salam kepada seluruh hamba Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka ini juga dari keutamaan doa istiftah. Di saat membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ala adullukum ma tahabbtum fihi, tidakkah kalian ingin penyebab dari sesuatu yang menyebabkan saling mencintai di antara kalian, wafsus salam bainakum, agar kalian menyebarkan salam kepada yang dikenal dan tidak dikenal. Maka jika seseorang di dalam setiap salat menyebutkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan di hadis disebutkan idza fa'altum dzalik faqad salimtum ala kulli abdin sholihin fis sama'i wal ard, maka akan menyebabkan orang ini kecintaan. Karena menyebarkan salam penyebab kecintaan. Dan orang ini menyebarkan salam bukan hanya kepada yang ada di sekelilingnya, tetapi dia memberikan salam ini ala ibadillahi sholihin, disebutkan di hadis, maka dia telah memberikan salam pada seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka ini faidah dari doa at-tasyahud. Kemudian di riwayat disebutkan wa fihi falyatahayyar minal mas'alati masya'a. Maknanya dari keutamaan waktu tasyahud, maka yang rajih waktu tasyahud yang mustajab bisa
tasyahud awal dan bisa di tasyahud yang kedua. Maka poin pendalilannya disebutkan fal yatakhayyar minal mas'alah masya'a. Maknanya maka agar meminta masalah, maknanya doa yang diinginkan masya'a. Sehingga seorang agar doanya mustajab berdoa di waktu-waktu tertentu di dalam sholat. Karena sholat itu sendiri bantuan untuk ijabah doa. Di antaranya ayat Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Maka tolonglah jadikan bantuan sholat itu atas apa yang kalian minta kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Dengan kesabaran, dengan sholat juga. Maka di saat kita sholat, kita meminta kepada Allah dari apa-apa yang ingin dimudahkan. Ya Allah, mudahkanlah Masjid Mukbil Al-Wadi'i cepat berdiri agar kita cepat sholat padanya dan belajar di sana dan mengundang ustadz-ustadz yang ada. Maka di sini keinginan hajat kita laksanakan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan di dalam sholatnya ada waktu mustajab. Pertama di dalam hadis ini, di saat tasyahud. Maka untuk tasyahud yang ada di depan kalian, barakallahu fikum, at-tahiyatulillah dan seterusnya, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan juga bisa di sini ditambah dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian bertasyahud, maka inilah doa tasyahud al-awwal. Jika kalian ingin mengetahui batasan tahiyat yang pertama sampai mana bacaannya, hadis Abdullah bin Mas'ud. Setelah menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka selesai. Dan di situ disebutkan di hadis falyatakhayyar minal mas'alah masya'a. Dari doa waktu yang mustajab di dalam sholat adalah di saat tasyahud. Baik tasyahud yang pertama ataupun yang kedua, itu lebih baik 2 kali. Maka ini tempat yang pertama di saat tasyahud, baik tasyahud pertama ataupun kedua. Yang kedua di waktu sedang sujud. Seperti datang riwayat fa amas sujud fajtahid bidu'a. Adapun waktu sujud, maka berijtihadlah dengan berdoa. Maka para ulama menyebutkan salat itu sendiri penyebab ijabat doa karena Allah memerintahkan untuk beristi'anah dengannya. Wasta'inu bisabri wassalah. Lalu dengan itu juga di waktu salat ada waktu-waktu tertentu sudah salat. Itu adalah penyebab apa yang kita inginkan dikabulkan. Dan yang kedua, ada tempat-tempat tertentu seperti di saat tasyahud, hadis ini falyatakhayyar minal mas'alah masya'a. Maknanya sebutkan permintaan kepada Allah apa yang diinginkan. Seperti kalian di tasyahud kalian di malam-malam yang sepi, Allahumma zawijni, Allahumma zawijni. Begitu. Maka di sini seperti itu keadaan waktu mustajab di dalam sholat dan juga di saat sujud. Maka di saat sujud banyak juga berdoa waktu mustajab. Maka inilah hadis yang pertama, dan di hadis Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang muttafaqun alaih, paling kuat dari periwayatan karena lafaz-lafaz at-tahiyat sangat banyak. Kemudian bagaimana dengan tahiyat ataupun tasyahud yang kedua al-akhir? Maka di hadis yang akan kita baca, An Abdurrahman ibni Abi Layla, seorang tabi'i, qala laqiyani Ka'ab ibnu Ujrah. Maka dia berguru kepada sahabat Ka'ab ibnu Ujrah. Faqala ala uhdiyalaka hadiyatan. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa
seseorang sahabat atau antara guru dengan murid ataupun antara teman sesama teman yang mempunyai the old friend, persahabatan yang kental, dari yang namanya hadiah bukan hanya memberikan uang atau memberikan makanan atau memberikan bingkisan dari safar, tidak. Tapi yang diinginkan dengan hadiah adalah memberikan ilmu syar'i. Antum, mana dalilnya di sini? Ala uhdiyalaka hadiyatan. Tidaklah kamu